Jadi di sini ada proposal tugas akhir dengan judul Penerapan Algoritma Generative Adversarial Networks atau biasa disingkat GAN, GAN, dan Natural Language Processing yang biasa disingkat NLP untuk meningkatkan kualitas gambar pada konteks seni digital. Ini ditulis oleh Ignatius Krishna Esa Putra dengan NIM 121140037. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, di sini kita perlu ketahui dulu, Generative Adversarial Network, seperti yang biasa disingkat GAN, itu adalah kelas model generatif yang dirancang untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatihan. GAN ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama model generatif yang mencoba menghasilkan data yang tampak nyata dan model diskriminatif yang mencoba membedakan antara data nyata dan data yang dihasilkan oleh model generatif tadi. Nah, mengenai seni, GAN ini dapat digunakan untuk menghasilkan gambar yang sangat realistis dan detail. Tapi ada satu tantangan utama dalam menggunakan GAN, adalah mengendalikan proses generasi gambar. Ini adalah di mana NLP, Natural Language Processing, itu berperan. Dengan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami, dapat memberikan instruksi kepada model GAN ini dalam bentuk teks. Misalnya dapat memberitahu untuk menggambar pemandangan pegunungan dengan matahari terbenam, dan model tersebut akan mencoba menghasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Dalam konteks seni, peningkatan kualitas gambar dapat memiliki berbagai aplikasi. Misalnya, itu digunakan dalam pembuatan konten untuk video game, animasi, yang dimana kualitas dan detail gambar itu sangat penting. Selain itu juga dapat digunakan dalam konteks seperti desain interior atau arsitektur, di mana kemampuan untuk menghasilkan gambar realistis dari deskripsi teks dapat sangat membantu dalam proses desain. Oke, kita lanjut. Aplikasi hasil penerapan algoritma GAN dan NLP dapat berupa AI Image Creator. Nah, AI Image Creator itu apa sih? Itu adalah aplikasi yang dapat menghasilkan gambar atau visualisasi berdasarkan deskripsi teks yang diberikan oleh pengguna. Misalnya, pengguna dapat memberikan deskripsi seperti sebuah rumah di tepi danau dengan matahari terbenam di latar belakang. Maka, AI Image-nya akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Ini dapat sangat berguna dalam berbagai konteks seperti desain interior atau arsitektur, di mana kemampuan untuk menghasilkan visualisasi realistis dari konsep desain dapat sangat membantu. Selain itu juga AI Image dapat digunakan dalam konteks seni. Misalnya, seniman digital dapat menggunakan AI Image Creator untuk membantu mereka dalam menciptakan karya seni yang lebih realistis dan detail. Mereka dapat memberikan deskripsi teks dari konsep seni yang mereka inginkan. AI akan menghasilkan gambar yang sesuai dengan konsep tersebut. Pada akhirnya, AI juga dapat digunakan untuk konteks pendidikan dan penelitian. Kalau tadi kan seni itu peran AI adalah sebagai pembantu seorang seniman. Kalau seniman itu butuh misalkan dari segi perspektif atau postur tubuh, maka AI sangat membantu dalam situ. Jadi di sini AI bukan sebagai pengganti pekerjaan, tapi sebagai pembantu pekerjaan. Oke, kita lihat di sini rumusan masalahnya ada 3 nih. Yang pertama, gimana sih cara mengintegrasikan algoritma GAN dan NLP untuk meningkatkan kualitas gambar? Yang kedua, bagaimana efektivitas algoritma GAN dan NLP dalam meningkatkan kualitas gambar? Yang ketiga, apa keterbatasan utama dari implementasi dalam menggunakan GAN dan NLP untuk menghasilkan gambar yang realistis dan detail? Di sini kita analisis lagi tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengembangkan metode untuk mengintegrasikan algoritma GAN dan NLP dalam seni digital dengan tujuan untuk meningkatkan output sebuah gambar. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas algoritma GAN dan NLP dalam meningkatkan kualitas gambar. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis keterbatasan utama dalam implementasi GAN dan NLP untuk menghasilkan gambar yang realistis dan detail. Kita lihat batasan masalahnya. Nah, di penelitian
Penelitian ini akan berfokus pada penggunaan algoritma GAN dan NLP dalam konteks seni digital saja. Meskipun kedua teknologi ini memiliki potensi yang lebih luas, tapi di penelitian ini akan membatasi diri aja pada peningkatan kualitas gambar pada seni. Ini berarti bahwa penelitian ini tidak akan mempertimbangkan aplikasi lain dari GAN dan NLP, seperti penggunaan mereka dalam bidang seperti pengenalan suara atau analisis sentimen. Kita lihat ke manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini dapat dirasakan dalam berbagai bidang dan konteks, memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang seni digital dan AI, dengan memahami bagaimana algoritma GAN dan NLP dapat digunakan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas gambar. Juga ini dapat memberikan manfaat praktis dalam berbagai konteks industri, dalam industri seperti di desain interior atau arsitektur. Yang ketiga, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam konteks pendidikan dan penelitian. Dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam kursus atau program studi yang berfokus pada AI, pemrosesan bahasa alami, ataupun seni. Kita lanjut ke sistematika penulisan. Yang pertama itu tentu saja yang sedang dibahas saat ini, yaitu bab 1 pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga kita lanjut ke metode penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan kelima kesimpulan. Namun pada video ini hanya berfokus pada sampai ke bab 3 saja, yaitu metode penelitian. Lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini telah dilampirkan beberapa sumber, yaitu 5 sumber dengan judul dan masalah yang berkaitan dengan GAN dan NLP. Ini ada rincian tabelnya untuk permasalahan dan tujuan, metode hasil dan perbandingan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Oke, di sini ada dasar teori tentang generative artificial network sendiri yang merupakan model deep learning yang dapat menghasilkan data sintetis yang mirip dengan data asli seperti gambar, teks, atau suara. Yang seperti tadi sudah dibilang, terdiri dari komponen utama, generator, diskriminator, membuat generator itu membuat data sintetis, sedangkan diskriminator bertugas untuk membedakan antara data sintetis dan data asli. Di sini juga ada kelebihan dibandingkan dengan metode generasi data lainnya, dan di sini juga tantangan tersendiri dari algoritma GAN. Yang kedua, ada pengertian tentang natural language processing atau yang biasa disingkat NLP. Itu proses mengubah teks menjadi data yang dapat diproses oleh mesin, seperti gambar, suara, atau video. NLP ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengenalan bahasa, pemahaman teks, pengolahan bahasa alami, dan lainnya. Dan NLP dalam GANs ini ada topik yang menarik karena dapat memungkinkan untuk menghasilkan data visual yang berkualitas tinggi dan bervariasi dengan menggunakan teks sebagai inputan. Jadi NLP dan GAN ini saling bekerja sama. Dan yang ketiga tentang data augmentation. Teknik yang digunakan untuk memperluas kuantitas data yang tersedia untuk pelatihan model machine learning seperti deep neural networks. Lalu juga metode penelitian. Jadi di sini dimulai dengan alur penelitiannya. Di sini ada dijabarin. Yang pertama itu melakukan studi literatur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep GAN, NLP, dan integrasinya dalam seni digital. Lanjut dengan identifikasi kebutuhan seni digital. Interaksi langsung dengan seniman dan ahli seni menjadi kunci untuk memahami preferensi estetika, permasalahan teknis yang sering dihadapi, dan harapan terkait pembuatan gambar. Terus dilanjut dengan pengembangan model GAN, dilakukan dengan mempertimbangkan hasil studi literatur tadi dan hasil analisa kebutuhan seni digital. Arsitektur GAN yang dipilih dirancang agar dapat menciptakan gambar-gambar yang tidak hanya realistis saja nih, tapi juga sesuai dengan preferensi seni digital. Terus dilanjut dengan integrasi Natural Language Processing atau NLP. Model NLP ini dirancang untuk mengekstrak informasi penting dari deskripsi artistik, termasuk elemen visual yang diinginkan, gaya seni, dan preferensi khusus lainnya. Lalu kemudian dilanjut dengan studi kasus dan implementasi seni digital.
Ini mencakup penerapan model yang telah dikembangkan dalam studi kasus nyata atau simulasi seni digital. Model GAN dan NLP itu diuji dan dievaluasi dalam konteks praktis. Dan terakhir, tentang daftar pustaka yang tadi sudah disebutkan, ada 5 sumber untuk penelitian ini. Jadi lampiran terhadap kuesioner di bagian awal. Dan sekian tugas akhir dengan judul penerapan algoritma generative artificial networks yang biasa disingkat GAN dan natural language processing yang biasa disingkat NLP untuk meningkatkan kualitas gambar pada konteks seni digital. Saya Ignatius Krishna, saya pamit undur diri. Terima kasih.